Tank Harimau yang juga disebut Kaplan MT, adalah kendaraan lapis baja buatan PT Pindad Indonesia dengan FNSS Turki. Meski dibuat oleh dua negara Asia, siapa sangka, tank Harimau juga dipuji oleh Rusia. Dikutip dari Pindad.com, dijelaskan jika tank Harimau menggunakan persenjataan berupa Tumen turret kaliber 105 mm. Kehadiran Tumen turret kaliber 105 mm di tank Harimau jelas memperkuat rampur garapan PT Pindad dan FNSS itu. Guna memperkuat tank Harimau, PT Pindad juga menyematkan senapan mesin pada rampur tersebut. Senapan mesin yang disematkan pada tank Harimau memiliki kaliber sekitar 7,62 mm. Perlengkapan tambahan yang ada pada tank Harimau yakni berupa granat asap. Ada banyak keunggulan yang dimiliki oleh tank Harimau, salah satunya soal bobotnya. Tank Harimau tergolong ke dalam kelas medium alias MBT, sehingga memiliki bobot yang ringan. Bobot dari tank Harimau garapan PT Pindad ini hanya berkisar antara 30 hingga 35 ton saja. Tentunya membuat kecepatan dari tank Harimau juga gesit, di mana rampur ini bisa bergerak hingga 70 km per jam. Teknologi di tank Harimau tersebut yaitu Battlefield Management System atau BMS, and Laser Warning System atau LWS. Untuk BMS sendiri berfungsi sebagai alat yang membantu memetakan kondisi di sekitar tank Harimau. Sedangkan alat LWS tank Harimau sendiri berfungsi untuk mengetahui adanya ancaman laser deteksi ATGM yang mengarah. Dengan deretan teknologi tersebut maka ada salah satu media asing ternama yang menjelaskan kemultifungsian taktis di tank Harimau. Diketahui bahwa media asing ternama tersebut adalah Overt Defense, yang membeberkan kemultifungsian tank Harimau atau Kaplan MT. Tank, yang dikenal di Turki sebagai Kaplan MT dan di Indonesia sebagai Harimau, dapat digunakan dalam berbagai skenario berkat sistem balistik modern dan perlindungan ranjau serta berbagai pilihan senjata yang dapat digunakan untuk dukungan infanteri. Seperti serta keterlibatan anti-tank di medan perang. Dari adanya penjelasan tersebut maka multifungsi taktis tank Harimau memiliki perlindungan balistik modern. Belum lagi di tank Harimau juga mempunyai perlindungan ranjau yang berguna untuk dukungan pertahanan infanteri. Tank Harimau dapat digunakan sebagai senjata bantuan tembakan ke objek yang susah ditembus. Maka dari itu tank Harimau juga dapat memiliki keterlibatan sebagai senjata anti-tank. Dengan dari kualitas menteng tersebut maka di tank Harimau memiliki teknologi canggih lainnya. Diketahui teknologi canggih lainnya di tank Harimau adanya kamera siang dan kamera thermal untuk pengemudi. Alhasil dashboard pengemudi tank Harimau memiliki kualitas digital multifungsi. Belum lagi pada tank Harimau memiliki power pack unit pendingin berkapasitas tinggi serta tangki bahan bakar. Dari adanya sistem tersebut maka tank Harimau mempunyai perangkat lunak cerdas yang mendinginkan unit pendingin memberikan efisiensi torsi. Belum lagi tank Harimau mempunyai penghematan bahan bakar yang optimal. Sementara dua tangki bahan bakar terpisah tank Harimau menyediakan jangkauan operasi minimum 450 km. Maka dari itu tank Harimau mempunyai daya sistem baterai canggih di kelasnya. Nantinya daya sistem canggih tank Harimau ini memungkinkan menara kendaraan digunakan saat mesin tidak bekerja. Dari deretan kualitas canggih tersebut maka persenjataan tank Harimau juga sangat modern. Diketahui di turret Chemi Cockerill 3105 menjadi andalan tank Harimau. Alhasil senjata tersebut menampung amunisi 105 mm dengan sistem pengisian ulang otomatis. Selain meriam utama, tank Harimau juga memiliki senapan mesin koaksial 7, 62x51 mm. Jika masih kurang, di atap tank Harimau masih bisa disematkan senjata HMG dan LMG. Dengan deretan senjata tersebut maka pantas tank Harimau cukuplah modern untuk sekelas medium tank. Nantinya direncanakan Indonesia segera memiliki 18 unit tank Harimau di batch pertama. Tak cuma Turki dan Indonesia saja yang bangga,
Rusia rupanya diam-diam juga mengagumi tank Harimau buatan PT Pindad dan FNSS. Media berbahasa Rusia tersebut menyoroti persenjataan dan kemampuan tank Harimau buatan Indonesia dan Turki. Bersama dengan Turki, Indonesia sedang mengembangkan medium tank Kaplan MT, Tiger dalam bahasa Turki, nama Indonesianya adalah Harimau. Itu juga diterjemahkan. Dari pihak Turki, FNSS terlibat, yang telah memantapkan dirinya sebagai produsen kendaraan lapis baja, terutama untuk tentara nasional. Kaplan memiliki berat tempur 32-35 ton, persenjataan terdiri dari meriam 105 mm dan senapan mesin 7,62 mm. Armor melindungi kendaraan dari peluru penusuk lapis baja kaliber 14,5 mm, dan ketika modul tempur tambahan dipasang, dari peluru kaliber 25 mm. Harimau, Turki Indonesia dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Perlindungan terhadap senjata pemusnah massal, dan sistem pemadam kebakaran otomatis. Dinyatakan kecepatan maksimum di jalan raya 76 km per jam, daya jelajah hingga 450 km. Ketertarikan pada tank ditunjukkan oleh beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Filipina, yang terakhir telah membeli pesawat angkut ringan dari Indonesia. Bahwa Kaplan, Harimau sedang dikembangkan sebagai tank medium di zaman sekarang ini ketika negara-negara besar memperlengkapi pasukannya dengan tank tempur utama mungkin tampak seperti sebuah anakronisme. Tetapi karena formasi yang tidak teratur dianggap sebagai lawan utama, yang mampu menggunakan maksimum kendaraan T-55, Type 59 atau T-62 yang sudah ketinggalan zaman, daya tembak Harimau akan cukup untuk menghadapinya. Rusia rupanya tak sendirian, media Bulgaria, Money Bank juga ikut menyoroti hasil kerjasama Indonesia dan Turki tersebut lewat sebuah artikel terbitan 17 Maret 2022. Pengiriman batch pertama tank Kaplan MT, produk dari proyek bersama yang dilakukan di Turki oleh perusahaan pertahanan terkemuka FNSS yang berbasis di Ankara, dan perusahaan pertahanan Indonesia PT Pindad berlangsung di Indonesia. Ismail Demir, Kepala Kepresidenan Industri Pertahanan Turki SBB mengatakan beberapa tank angkut dibuat di Turki dan yang lainnya akan dikembangkan di Indonesia, sehingga proyek tersebut termasuk transfer teknologi. Menurutnya, produksi massal sudah dimulai dan akan terus berlanjut. Jika perlu, kami dapat mengembangkan model dari awal untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang berbeda, kata Demir. Kepala Kepresidenan Industri Pertahanan mengatakan bahwa Turki berada pada tingkat yang sangat baik dalam hal kendaraan lapis baja. Ekspor ini akan mengarah pada pertumbuhan penjual dan proyek-proyek tersebut. General Manager FNSS Neil Kurt menambahkan bahwa menjaga kerjasama tersebut bahkan lebih penting daripada membangunnya. Kurt juga menekankan bahwa menara yang dibangun ke dalam tangki tidak dikembangkan di Turki atau di Indonesia, tetapi dibeli dari Belgia. Proyek Kaplan MT diluncurkan menyusul penandatanganan kesepakatan antar pemerintah antara SBB dan Kementerian Pertahanan RI. Setelah mengembangkan prototipe, FNSS berhasil menyelesaikan tes ketahanan dan menembak yang tangguh di Indonesia. Untuk Kaplan MT, tank berukuran sedang pertama di dunia yang diuji dan disetujui oleh militer, FNSS menandatangani perjanjian produksi bersama untuk total 18 kendaraan pada akhir 2019. Sejak awal tahun 2022, FNSS telah berhasil menyelesaikan kegiatan proyeknya di Turki dan membuat kendaraan buatan Turki siap untuk dipresentasikan. Sisanya akan diproduksi di Indonesia oleh PT Pindad. Demikian sekilas informasi.